Kitabun nikah, maaf, catatan tentang nikah. Hadza kitabun nikah. Nomor 1, babut targhibi, babnya kalau targhib itu ingin, jadi mengajak agar orang ingin gitu. Menyenangkan. Babut targhibi yang bab yang menyenangkan fin nikahi, agar orang senang, agar orang itu mau fin nikahi di dalam nikah. Targhib itu menyenangkan fin nikahi di dalam nikah. Iya, babut targhibi bab senang fin nikahi di dalam nikah. Menyenangkan maksudnya tidak termasuk tidak benci ya. Motivasi, target itu bisa motivasi. Liqaulillahi, karena ucapannya, karena firmannya Allah Ta'ala yang maha luhur, yang maha tinggi. Wa in khiftum, dan jika takut kalian, wa in khiftum, dan jika takut kalian, khawatir kalian, Allah tuqsitu, bahwasanya tidak bisa adil kalian, bahwasanya tidak bisa adil kalian fil yatama, kepada anak-anak yatim, anak-anak yatim yang tadinya jadi ramutan kalian, kemudian kalian nikah. Anak-anak yatim yang tadinya jadi ramutan kalian, hartanya dipasrahkan ke kalian, ngeramut semuanya karena merasa semuanya diserahkan ke dia, sehingga ketika menikah itu nggak bisa baik, nggak bisa adil. Di dalam mas kawinnya juga nggak bisa adil juga. Fankihu, maka menikahlah kalian, ma pada apa-apa, maksudnya pada orang, toba yang senang kalian, toba yang senang, maksudnya yang halal, lakum, yang halal apa ma, lakum untuk kalian, rupanya minan nisa'i, dari perempuan-perempuan. Kalau nggak bisa adil, ya nggak usah menikahi si perempuan itu, cari perempuan lain yang halal yang kalian senangi. Masna 2, watulata 3. Wa itu maksudnya atau, kalau wa itu jadi banyak ya, 2, 3, 4, jadi hitungan jadi banyak. Wa itu maksudnya atau. Waruba'a, atau 4. Fa'in khiftum, maka jika khawatir kalian, fa'in khiftum, maka jika khawatir kalian, Allah ta'dilu, bahwasanya tidak bisa adil kalian, bahwasanya tidak bisa adil kalian, tidak bisa adil dalam nafkah lahir batin, merasa nggak mampu, fawahidatan, maka satu, maksudnya itu maka satu saja. Atau ma apa-apa, malakat yang memiliki opo aimanukum, tangan kanan kalian, maksudnya hamba sahaya kalian, budak-budak perempuan kalian. Karena kalau budak perempuan itu nggak ada batasan hitungan. Terus kemudian dalam hal adilnya itu tidak seperti perempuan yang merdeka,
Zalika demikian itu, kalau memang tidak bisa nikah, tidak bisa adil menikah hanya satu perempuan saja, adanya lebih dekat atau lebih mudah. Allah ta'ulu, bahwasanya tidak berbuat zalim kalian, tidak berbuat zalim kalian atau berbuat nyimpang kalian. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwa ini memang apa namanya, kalau memang merasa ini masalah adil tidak adil ini, saya kira kemampuan kita itu kita yang lebih tahu, kita lebih tahu. Sehingga sebenarnya ini juga apa namanya, silahkan, tapi juga hati-hati loh, hati-hati. Kalau sampai nggak bisa adil, berarti kalian akan menjadi orang yang nyimpang, orang yang zalim. Karena kalau nggak adil, otomatis salah satu akan merasa dianiaya, gitu loh. Nah, ini saya kira ketika memang kita bisa melihat ke diri kita sendiri bahwa saya mampu apa enggak untuk mau menikah lagi. Jadi memang sebenarnya nggak bisa buat bercandaan, nggak bisa buat bercandaan, karena ini urusannya ancamannya banyak sekali. Ketika nggak bisa adil di akhirat itu banyak ancamannya, sehingga kalau memang mau nikah lagi, coba melihat ke dirinya dulu, apakah memang saya mampu adil lahir batin nanti kepada istri kedua, kemudian istri pertama. Kalau mampu, merasa mampu, silahkan. Tapi kalau merasa mampu, kalau tidak mampu, bukan masalah takut. Takutnya bukan karena nanti dilokne kancane, bukan. Karena diejek kok dilokne, dibully temennya, itu bukan. Tapi ini masalah tanggung jawab kita ketika di akhirat. Tanggung jawab kita di akhirat, gitu. Saya kira yang lebih tahu dengan diri kita itu ya diri kita sendiri. Oh, saya insya Allah mampu, silakan. Tapi kalau nggak mampu, ya yang ada-ada dirambut. Atau mungkin satu dibikin rasa 4. Jadi sebenarnya memang ya bukan masalah bercandaan ya. Jadi ya kita menghargai lah. Kalau mungkin beberapa teman kita memang tidak istrinya hanya satu, ya mungkin dianya sendiri merasa saya belum mampu, saya ini orangnya apa namanya belum bisa merasa adil terhadap kalau istri saya 2 dan iya, kita hargai. Karena ini masalah beban besok di akhirat, besok di akhirat. Tapi yang belum nikah ya supaya nikah, gitu. Yang belum nikah supaya nikah. Yang sudah ya itu tadi. Kembali ke masalah, kembalikan ke diri jenengan. Jenengan merasa mampu apa enggak? Karena selain beban di akhirat itu kadang-kadang bisa berefek ke keluarganya sendiri. Kalau memang dia tidak bisa, ke keluarganya yang ada itu belum bisa adil, belum bisa ngeramut ke anak-anaknya, sehingga dia memaksakan untuk nikah lagi, sehingga tambah berantakan, gitu loh. Anaknya nggak bisa keteteran dan lain-lain, itu malah mendosakan, gitu loh. Sehingga kalau memang mampu, coba kembalikan ke dirinya. Kalau memang mampu merasa bisa adil, ya silahkan, dan harus komitmen. Karena kalau enggak akan menjadi orang yang zalim, orang yang aniaya.